disilakan hadirin mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020 dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara rapat paripurna hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Ahmad ST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lumajang, Ibu Insinyur Haji Indah Nawati. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, para wakil dan seluruh anggota dewan yang hadir di rapat paripurna hari ini. Yang saya hormati saudara-saudara daerah beserta jajaran Ramadi, ini adalah Pak Asisten dan semua, Pak Inspektur juga hadir, beserta kepala dinas, kepala badan staf ahli, kepala bagian direktur dan camat seluruh Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati jajaran sekretaris DPRD yang telah mengikuti dan ikut memperlancar proses acara pada pagi menjelang siang. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama
memanjatkan puja dan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan olehnya kita pada pagi menjelang siang bisa melaksanakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian pendapat badan negara di DPRD Kabupaten Lumajang dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang terhadap rapat perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Al-Hadimiyah min kulli niyatin sholihah bisyafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Ya saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta seluruh undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir 39 orang dari 50 anggota Dewan. Berarti telah memenuhi quorum sesuai dengan bunyi pasal 112 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada hari ini Rabu Pahing tanggal 19 Agustus tahun 2020 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi, terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa Badan Anggaran dan tim anggaran Kabupaten Lumajang telah melakukan kajian terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang hasil pengkajiannya akan disampaikan pada rapat paripurna Dewan. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang kepada petugas yang ditunjuk. Dipersilakan menyampaikan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang terhadap perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD tahun anggaran 2020. Bab 1. Pendahuluan. A. Umum. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang dapat menyelesaikan pendapatnya terhadap pembahasan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Lumajang pada rapat paripurna 1 DPRD hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Pendapat Badan Anggaran DPRD merupakan amanat dari Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2019 pasal 58. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 58 huruf C bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020. B. Dasar hukum. 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 50. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. C. Maksud dan tujuan. Menyampaikan pendapat badan anggaran ini dimaksudkan untuk memberikan saran dan pendapat atas nota keuangan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 beserta semua lampirannya untuk dibahas oleh DPRD pada pembahasan tahap berikutnya. D. Ruang lingkup. Ruang lingkup menyampaikan pendapat badan anggaran ini meliputi: A. Nota keuangan dan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Bab 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, rapat kerja badan anggaran terkait menyusun pendapat badan anggaran terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Bab 3. Telaah badan anggaran. Hasil telaah badan anggaran yang bersifat umum sesuai dengan ruang lingkup penyampaian pendapat badan anggaran pada DPRD, sehingga materi khusus tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 masing-masing unit yang merupakan materi pembahasan lebih lanjut oleh badan anggaran DPRD Lumajang dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Adapun hasil telaah badan anggaran DPRD Kabupaten Lumajang terhadap raperda perubahan APBD anggaran 2020 secara umum atas laporan realisasi APBD tahun 2020 telah menunjukkan kekuatan anggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang didukung oleh PAD dan perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang terdiri dari: 1. Sisi pendapatan. Rencana pendapatan tahun 2020 sebelum perubahan sebesar 2.282.433.149 rupiah, dan sesudah perubahan menjadi sebesar 2.848.542.473.82 Pendapatan asli daerah dari sebelum perubahan sebesar 3.220.544.289.742 rupiah, dan rencana setelah perubahan sebesar 276.416.703 yang meliputi hasil pajak daerah, 2. Hasil restribusi daerah, 3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain PAD yang sah. B. Dana perimbangan sebelum perubahan sebesar 1.432.765.847 rupiah, dan rencana setelah perubahan menjadi sebesar 1.289.282 rupiah 942 yang meliputi bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak, 2.
2. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar 529 miliar 129 juta 7 rupiah dan rencana setelah perubahan menjadi sebesar 525 miliar 440 juta 273,935 yang meliputi pendapatan hibah. 2. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan perubahan pemerintah daerah lainnya. 3. Dana penyesuaian otonomi khusus. 4. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah yang lainnya. 5. Sumbangan pihak ketiga. 2. Sisi belanja. Anggaran belanja perubahan APBD tahun 2020 sebelum perubahan sebesar 2.414 miliar 939 ribu juta 143.742 rupiah dan rencana setelah perubahan menjadi 2.176 miliar 22 juta 10.618 rupiah 47 sen. A. Belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar 1 miliar 385 juta 103 juta 946.950 rupiah dan sesudah perubahan sebesar 1 miliar 300 juta 195.667 63,2 sen 21 sen meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, pemerintah desa, belanja bagi hasil kepada provinsi, kota, pemerintah desa dan partai politik, belanja tidak terbuka. B. Belanja langsung sebelum perubahan sebesar 1 miliar 29 juta 835.190 dan sesudah perubahan sebesar 875 miliar 826 juta 340.355 rupiah 2,6 sen 26 sen. 1. Meliputi belanja pegawai. 2. Belanja barang dan jasa. 3. Belanja modal. 4. Belanja modal tanah. 5. Belanja modal peralatan dan mesin. 6. Belanja modal dan gedung. 7. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan. 8. Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset lainnya. C. Pembiayaan pada rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 meliputi 1. Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar 143 miliar dan sesudah perubahan menjadi 88 miliar 479 juta 537.535 rupiah 60 sen yang meliputi 1. Penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran. 2. Penerimaan kembali pembelian pinjaman. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar 10 miliar 500 juta sesudah perubahan menjadi 1 miliar yang meliputi 1. Penyertaan modal investasi pemerintah daerah. 2. Pemberian pinjaman daerah. 3. Kekuatan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah A. Sisi pendapatan sebesar 2.088 miliar 542 juta 473.082 rupiah 86 sen. B.
sisi belanja sebesar 2.122.010 rupiah 18,47 sen divisi 87.537.535 rupiah 61 sen terhadap kekuatan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang mengalami defisit tersebut tercukupi dari pihak itu sebesar 87.437.535 rupiah 61 sen yang terdiri A. Defisit sebesar 87.439.537.535 rupiah 61 sen. B. Pembiayaan itu 87.449.537.535 rupiah 61 sen. Maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar 0. Bab 4 kesimpulan. Berdasarkan uraian hasil telah di atas, Badan Anggaran Kabupaten Lumajang dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuatan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan sebagai berikut. A. Sisi pendapatan sebesar 2.542.473.082 rupiah 86 sen. B. Sisi belanja sebesar 2.176.010.618 rupiah 47 sen. Divisit 87.437.535,61 sen terhadap divisi rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 akan tercukupi oleh pembiayaan itu, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. A. Defisit sebesar 87.479.537.535 rupiah 61 sen. Pembiayaan neto 87.537.535 rupiah 61 sen. Maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar 0. Dengan demikian, penyusunan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar kuantitatif maupun kualitatif telah memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 sudah layak untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Bab 5 penutup. Demikianlah pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang terhadap rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lumajang, 19 Agustus 2020. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang. Ketua Haji Anam Ahmad Saifuddin ditandatangani. Pelapor Eko Adis Prayoga SE. 2. Supratman SH. 3. Insinyur Haji Gatot
Sarwo Rupido. 4. Trisno. 5. Haji Idris Marzuki SPD. 6. Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Hulu. 7. Dr. Andes Haji Suesan MM. 8. Usman Afandi SPD. Ditandatangani. Demikian tadi pendapat Badan Anggaran DPD Kabupaten Lumajang, dan sebelum saya akhiri akan saya bacakan dulu sebuah pantun. Beli burung ke kota, ke pasar Sangi, jangan lupa bawa santan. Kalau utara dan selatan masuk angin, akhirnya semua tidak bisa tertawa. Kompak, semangat, komitmen, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tisno yang telah menyampaikan pendapat Badan Anggaran DPD Kabupaten Lumajang yang sudah dinyatakan. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian tadi telah kita ceritakan bersama-sama penyampaian pendapat Badan Anggaran DPD Kabupaten Lumajang, dan pada tanggal 18 Agustus 2020 fraksi-fraksi DPRD telah mengadakan rapat intern untuk menyusun pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rapat gabungan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020, yang hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna dewan hari ini. Untuk itu, pimpinan rapat telah menetapkan urutan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang kedua, Nasdem PAN. Untuk membersihkan waktu, marilah kita memasuki acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Urutan pertama, kami persilakan juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lumajang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat saudara bupati, yang terhormat saudari wakil bupati, yang terhormat para anggota Forkopimda, yang terhormat sekretaris daerah, asisten, sekda, dan staf ahli, yang terhormat para pimpinan OPD, para camat, serta hadirin para undangan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah,
La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadiran Allah Taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Tak lupa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semoga bangsa Indonesia tetap aman, jaya, dan sejahtera. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 yang baru dilaksanakan 2 hari kemarin merupakan peristiwa yang sangat bersejarah karena di dalamnya terdapat dan terbayang wajah para pejuang dengan jiwa patriotisme yang tinggi, semangat yang tinggi, dan membara untuk meraih sebuah perubahan yang lebih baik. Izinkan kami fraksi PKS ingin menyampaikan rasa penghargaan yang tinggi setingginya kepada para pahlawan perjuangan kemerdekaan. Semoga jerih payah dan karya-karyanya yang monumental menjadi bagian dari amal soleh dan arwah para pahlawan diterima di sisi Allah SWT. Amin. Dan yang terpenting bagi kita adalah tidak boleh melupakan sejarah atau dikenal dengan jahiliyah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi ada niatan menghapusnya. Na'udzubillah min dzalik. Hari-hari ini kita tinggal mengisi kemerdekaan dan mempertahankannya dengan melakukan kegiatan yang manfaat dan maslahat dibalik dengan semangat kejujuran dan patriotisme yang tinggi. Menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan hadiah atau rahmat dari Allah Taala, sebagaimana bunyi pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Allahu Akbar, merdeka! Hadirin sidang paripurna yang dirahmati Allah Taala, ada sebuah perenungan. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang tetap di dunia fana ini kecuali perubahan itu sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana mereka tidak mau melakukan perubahan tersebut. Menyimak nota keuangan yang disampaikan oleh saudara Bupati tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, terdapat 4 alasan mendasar yang menjadi latar belakang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Pertama, karena adanya perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan asumsi di dalam kebijakan umum APBD. Kedua, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ketiga, adanya kadar silpa periode sebelumnya yang harus dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan. Keempat, adanya keadaan darurat maupun keadaan luar biasa. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat, adapun terkait dengan materi perubahan APBD tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam nota keuangan yang telah disampaikan Saudara Bupati pada Paripurna 1 DPRD Kabupaten Lumajang Selasa 18 Agustus 2020 bahwa adanya penyelesaian terhadap pendapatan daerah berdasarkan alokasi TKDD yang ditetapkan Menteri Keuangan dan penyesuaian potensi pendapatan daerah
sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional dan perekonomian daerah selama pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar 8,5% atau penurunan sebesar 193.876.670.659 rupiah,14 sen. Pendapatan daerah yang semula ditarget 2.289.443.742 rupiah di dalam perubahan APBD 2020 ditarget turun menjadi 2.842.473.082 rupiah,86 sen. Belanja daerah di tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 2.439.143.742 rupiah, sedangkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan turun menjadi 2.179.010.618 rupiah,47 sen atau turun sebesar 238.917.133.123 rupiah,53 sen. Hadirin yang berbahagia, intinya bahwa perubahan anggaran tersebut karena ada faktor penyebabnya adalah: pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja APBN tahun anggaran 2020. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 PK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Ketiga, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2008-13/SJ dan Nomor 177/KFK.07/2020 tentang percepatan penyelesaian APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Fraksi kami memandang semuanya itu sangat mungkin layak terjadi dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 1 huruf B dan pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dan yang terpenting adalah hakikatnya bahwa sebagaimana agar APBD itu sangat berpihak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pejabat. Karena itu harapan kami, fraksi kami pada penyusunan KUU APBAS yang akan datang bisa lebih dicermati secara teliti dan proporsional. Berikut fraksi PKS menambahkan beberapa koreksi diantaranya bahwa dari hasil pemantauan fraksi melalui komisi-komisi di DPRD pada beberapa OPD masih terdapat kelemahan kinerja yang harus diperhatikan oleh Bupati, yakni A. Pajak minerba yang tidak pernah mencapai target. B. Perlu diselenggarakannya pendefinitifan kepala PDAM maupun OPD yang lain yang masih PLT. Sebab berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 SE garing 5 tahun 2019 pada nomor 3 huruf B nomor 11 berbunyi, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan, mohon perhatiannya. C. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan RAB sebagaimana temuan BPK sehingga harus mengembalikan uang baik
kepada Dinas PU, DLH maupun pertanian. D. Perlunya penambahan personil SDM pada bagian pengadaan barang dan jasa agar mempermudah dalam melakukan proses klarifikasi dan evaluasi. E. Masih menggabungnya dalam satu atap kantor inspektorat dan kesbangpol yang semestinya harus memiliki gedung perkantoran tersendiri. F. Masih terdapat beberapa perda yang mandul dan belum ditindaklanjuti dengan Perpu. G. Juga masih banyak kekosongan staf di beberapa kelurahan yang berpengaruh pada lemahnya pelayanan pada masyarakat. H. Belum optimalnya antara realisasi program dan target pada penggunaan anggaran, misalnya terjadi pada Dinas KB maupun Dispora. Juga terdapat pada Dinas Kesehatan terhadap pengadaan APD di beberapa puskesmas yang mengalami kekurangan. Terlebih pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat penderita baik di puskesmas maupun rumah sakit Haryoto dan pasien yang harus terus ditingkatkan. I. Mohon penjelasan tentang penggunaan dana COVID-19 yang sampai dengan saat sekarang baru terserap 20% dari anggaran yang disediakan. Bukankah anggaran tersebut juga digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat dari terkena COVID-19? Hadirin rapat paripurna Dewan yang dirahmati Allah SWT, demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan. Semoga masukan maupun kritikan bisa membuat Lumajang menjadi lebih baik. Dengan demikian, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 perlu segera dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Jangan bosan untuk berbuat baik meski kadang tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang, 19 Agustus 2020. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lumajang, Ketua Dr. Andes Haji Gusdur Gulu, Sekretaris Andrio. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hasan STRT yang telah menyampaikan pandangan dan fraksi. Urutan yang kedua, kami persilakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyerahkan pandangan umum fraksi. Urutan yang ketiga, kami persilakan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyerahkan pandangan umum fraksi. Terima kasih kepada Saudara Lancar Budi Santoso yang telah menyerahkan pandangan umum fraksi. Urutan yang keempat, kami persilakan kepada fraksi Gerindra untuk menyerahkan pandangan umum fraksi.
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Insinyur Haji Gatot Sawodo yang disampaikan katanya pemahaman yang baik dan telah menyerahkan pandangan umum. Urutan yang kelima kami persilakan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyerahkan pandangan umum fraksi. Terima kasih kepada Saudara Jiswarno yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Urutan yang keenam kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Awal Yusuf yang telah menyampaikan dan menyerahkan pandangan umum fraksi. Urutan yang ketujuh kami persilakan juru bicara fraksi Golkar Hamida untuk menyerahkan pandangan umum fraksi. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Reza Hadiyoniawan selaku juru bicara dari fraksi Golkar Hamida yang telah menyerahkan pandangan fraksi. Urutan yang terakhir kami persilakan kepada juru bicara fraksi Nasdem PAN untuk menyerahkan pandangan umum fraksi. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Usman Afandi SPD selaku juru bicara dari fraksi Nasdem PAN yang telah menyerahkan pandangan umum fraksi. Bapak Paripurna Dewan yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian dan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi yang selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyampaikan berkas pandangan umum fraksi-fraksi kepada saudara-saudari wakil bupati guna diberikan jawaban pada tahapan pembahasan berikutnya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk diri sejenak dan setelah selesai nanti kami persilakan duduk kembali. Dimohon berkenan Ibu Wakil Bupati Lumajang beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk mengambil tempat. Penyerahan berkas pandangan umum fraksi-fraksi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang kepada Wakil Bupati Lumajang. Penyerahan selesai, kami persilakan kepada Ibu Wakil Bupati Lumajang beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian maka selesai rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada tahap rapat paripurna berikutnya dalam acara penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi yang insya Allah akan kita laksanakan besok pada hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 yang akan datang. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, inspektur, para perda yang telah hadir, dan seluruh undangan yang telah hadir beserta mengikuti jalan rapat hingga selesai. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Jailani. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah bima Muhammad taufiq majida daratan lana hamdan wa bagi jalan wa jika Muhammad wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tafawwuna biha jamil sihat wa tarfa'una biha innaka antal wahhab wa tuballighuna biha syukraka min jami'il khairat fil hayati wa Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an nas'aluka bika ilman syafi'an bi rahmatika ya rahim. Allahumma rabbana muqal basifat wasyafat basifat aslam wa syafatan bi rahmatika ya rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid mu'afatan fid jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil jannati wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ilal maut wa barakatan maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wa lazata minan nar wal afan wal syaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana taqabbal du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Jailani yang telah membacakan Quran, dan semoga kita nanti ketemu dengan pemerintah melalui jawaban yang sudah dipersiapkan, dan semoga jawaban ini juga bisa menegakkan kita semua yang menjadi semua fraksi meskipun tadi dibagi oleh Partai Keadilan Sejahtera, dan semoga tidak hanya dijawab melalui lisan ataupun tulisan, tapi ditindaklanjuti oleh pemerintah pada dibacanya. Dan akhirnya dengan diri ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Rabu Pahing tanggal 19 Agustus 2020 pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan ditutup. Terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020